Semangat pagi. Pagi. Kita semangat untuk Indonesia bangkit. Yang pertama adalah kegiatan ini dibuat untuk bersama kita berpartisipasi dalam mensukseskan acara internasional event MotoGP di Mandalika. Hal tersebut wajib karena Indonesia ini sedang terus dipantau orang. Jadi kita mendukung agar suksesnya tersebut didukung oleh masyarakat. Yang kedua, kami juga berharap bahwa kegiatan ini bisa menyatukan seluruh otomotif Indonesia bersatu mendunia. Ya, yang selama ini terpecah-pecah, inilah waktunya kita bersama-sama. Nah, dalam kegiatan ini tentunya ada kegiatan wisata. Wisata itu seni budaya kuliner. Jangan lupa kalau bisa nanti sampai di Lombok melakukan aksi sosial, itu dan lain-lain. Nah, yang terakhir nih kita melakukan wisata menggunakan sepeda motor. Artinya bagaimana kita tata cara mengendarai sepeda motor berkelompok. Mengendarai berkelompok sepeda motor aturannya sama dengan aturan lalu lintas. Jadi yang namanya traffic light merah ya merah. Semua ada aturannya. Hanya saja aturan yang di jalan raya statis, hari ini kita ada aturan dinamis oleh Pak Polisi. Jadi nanti yang pertama, kalau nanti lampu merah ternyata diminta jalan-jalan, tapi kalau terputus saya akan berhenti. Tapi bukan berarti semuanya akan hijau. Jadi kalau nanti traffic light merah, Bapak berhenti, kita semua berhenti. Ya. Yang pertama posisi di depan adalah rekan-rekan dari Planet Ban dan Michelin. Mana Michelin? Om Putra. Siap. Hadir. Malam-malam saya disetrak, nggak boleh tidur. Yang kedua baru posisi motor-motor besar. Kenapa demikian? Mohon izin Pak Bernard, Pak Iwan, teman-teman dari Bandung. Karena kalau di posisi di belakang nanti terputus. Jadi kita kontrol jarak. Yang ketiga, kita jauhkan dari expose media. Selama ini media ini hanya melihat daripada kemunduran sosial. Ya. Apa yang terjadi di motor besar itu akan terjadi di kalian. Ya. Contohnya gampang banget, kemarin di Pangandaran itu kejadian bukan permasalahan motor. Siapapun yang akan melintas seperti itu akan terjadi seperti itu. Namanya anak kecil dijaga di rumah. Di bawah berapa tahun nggak boleh di jalan raya. Ya, hanya saja karena motor besar ya Pak ya. Jadi terekspos. Ya. Yang kedua, kejadian kemarin di Bali. Itu mutlak human error. Ya, sudah selesai. Yang ketiga, kemarin ada motor rubuh marah-marah ya, keluar lagi. Jadi akhirnya menjadi sorotan. Sekelompok manusia tidak akan menyamankan dengan orang yang sendiri di jalan raya. Jadi berperilakulah yang tepat. Ingat namanya otomotif, kalian teman-teman otomotif tentunya mempunyai kekompakan yang benar. Ya. Jadi satu hal yang pertama adalah pada saat nanti ternyata putus, Bapak akan meminggir ke kiri jalan, semuanya harus baris satu persatu. Baris satu persatu, pinggir jalan sekali sehingga memberikan kesempatan pada pengendara yang lain untuk bisa melintas. Ya. Yang kedua, pada saat di jalan nggak baris dua, tapi bersiksa. Kalau ada angka tangan satu berarti berbaris. Ya, supaya memberi kesempatan. Yang namanya satu baris itu beresiko. Beresiko artinya kurang kecepatan, meneping ke kiri, memberi kesempatan jalan. Di jalan raya kita berbaris. Ya. Bersiksa seperti ini. Oke. Oh ya, saya lupa saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jori Samasana. Saya tim ahli Korlantas Polri sejak tahun 2017. 2004 sampai 2009 saya di Korlantas Polri. Posisi saya sekarang adalah di Anpreso, antisipasi presi otomotif, melakukan kegiatan saya konsultan dan tenaga ahli di KNKT juga. Jadi saya berharap dengan adanya silaturahmi ini kita bisa saling komunikasi bagaimana meningkatkan keselamatan, meningkatkan prestasi Indonesia dalam otomotif. Ya. Saya juga ketua panitia untuk kegiatan ini Mandalika. Di sebelah saya ada Michelle, koordinator, pelaksana, lalu ada Om Didi, ya, kami juga lagi dari Jakarta. Finish Strong to Mandalika. Wes, keren kan? Ya, pembukaannya adalah Finish Strong to Mandalika. Kenapa? Karena di video ini H4 akan sharing pengalaman H4. Ini pengalaman yang bener-bener spesial banget. Bukan pengalaman H4 sendiri. H4 juga merasakan pengalaman tersebut dengan 12 rider dari Bali, di mana waktu itu kami itu mendapatkan kesempatan dari Planet Ban untuk melihat langsung MotoGP seri kedua di sirkuit internasional Mandalika. Wah, thanks banget pokoknya dengan Planet Ban, dan pastinya ditunggu untuk event-event berikutnya. MotoGP seri kedua itu memang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2022. Dan saat itu kami maksudnya H4 bersama 12 rider dan juga dengan Planet Ban itu kita start di tanggal 18 Maret
seperti itu. Karena sebelum kita langsung menonton langsung MotoGP seri kedua di sirkuit Mandalika itu, kita ada beberapa jadwal yang pastinya itu juga seru banget yang sudah disusun oleh Planet Ban. Oke, yang lebih kerennya lagi, Planet Ban itu juga bekerja sama dengan IMI. Jadi kami semua ini riding bareng, start dari Bali menuju ke Lombok itu bersama IMI. Jadi pada video yang ini itu kita mulai start di tanggal 18 Maret pagi hari. Itu kita titik kumpul itu di Hotel Haris Sunset Road. Oke, setelah semuanya berkumpul, kemudian kita sudah mentargetkan jam 11 itu kita sudah harus tiba di Pelabuhan Padang Bayi. Kenapa? Karena tiketnya itu sudah di booking jauh-jauh hari, dan ketika jam 11 itu kita sudah langsung masuk ke kapal. Jadi kita tidak lagi melalui antrian seperti itu. Ya mungkin kalau kita datangnya sebelum jam 11 mungkin kita ngantri dulu lah, karena kan kapalnya itu jam 11 itu sudah berangkat, seperti itu informasinya. Jadi waktu itu kita bisa dibilang temponya itu kadang nyantai, kadang kenceng, tergantung dari situasi dari lalu lintas di sepanjang jalur atau di sepanjang jalan Hidup Bagus Mantre. Karena itulah jalan satu-satunya jalan utama kalau dari arah Denpasar menuju ke Pelabuhan Padang Bayi. Oke, begitu kita sudah mulai start riding, kita melewati jalan bypass Sanur ya untuk menuju ke Hidup Bagus Mantre. Itu terasa banget apa ya, suasana nggak sabar untuk segera tiba di Lombok seperti itu, karena antusias banget. Kami semua benar-benar antusias, apalagi ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berkesan yang kita dapatkan kesempatan dari Planet Ban ya, ditambah lagi kita riding bareng dengan IMI. Wah, itu menambah solidaritas, semakin semakin keren gitu loh, semakin solid lah intinya sesama bikers. Jadi tidak memandang cc motor seperti itu. Oke, setibanya kita di Pelabuhan Padang Bayi, sesuai dengan planning itu kita tidak menunggu lama antrian. Begitu dari salah satu IMI itu menyampaikan ke petugas di pelabuhan, dan seketika itu kita langsung masuk ke area dermaga atau area Pelabuhan Padang Bayi. Nah, di situ kita sempat berhenti sebentar untuk mengecek apakah semua peserta itu sudah ada di dalam pelabuhan atau mungkin ada yang masih ketinggalan di belakang. Nah, setelah semuanya kita cek, setelah itu barulah kita tunggu kapal tiba di dermaga 1. Nah, ketika kapal sudah merapat bersandar di dermaga 1, karena Pelabuhan Padang Bayi itu cuma ada 2 dermaga ya, dermaga 1 dan dermaga 2. Itu akhirnya kita masuk satu persatu. Yang udah pasti yang pertama kali masuk adalah dari IMI. Nah, namun kita tidak hanya menggunakan satu kapal, karena waktu itu kan kita juga berbaur dengan penumpang lainnya. Nah, di dermaga 2 itu juga ada kapal yang sudah merapat, sudah bersandar, dan akhirnya kita terpecah ya. Tapi nanti tujuannya tetap sama. Nanti di mana duluan yang nyampe, kapal mana duluan nyampe itu nanti akan menunggu kita di Pelabuhan Lembar Lombok seperti itu. Dan akhirnya sebagian masuk ke kapal di dermaga 1 dan sebagian masuk ke kapal feri di dermaga 2. Dan waktu itu H4 mendapat bagian di kapal feri di dermaga 2 seperti itu. Oke. Nah, peserta dari Planet Ban itu ternyata tidak hanya dari Bali saja para ridernya, dan juga ada yang dari Depok, yaitu dari Planet Ban Pusat di Depok. Itu adalah para vlogger, sama-sama vlogger juga, motovlog, dan juga ada juga dari media. Nah, di kapal feri yang kedua, di dermaga kedua itu H4 bareng dengan mereka seperti itu. Oke, ketika semuanya sudah naik di atas kapal, dan waktu itu H4 langsung menyempatkan untuk istirahat. Karena apa? Kita semua sudah mendapatkan gambaran ini pasti akan merasakan perjalanan malam untuk menuju ke hotel. Nah, informasi ya, kita ini mendapatkan hotel yang bisa dibilang jaraknya itu bagaikan dari Jimbaran ke Negara, karena durasinya kurang lebih 2 jam, kurang lebih ya 2 jam. Ya, kalau gambaran Jimbaran Negara seperti itulah 2 jam. Kita mendapatkan hotel itu adalah di daerah Sembalun. Nama hotelnya adalah Hotel Pesona
Pesona Hotel Rinjani ya, atau Hotel Pesona Rinjani seperti itu. Dia berada di Sembalun. Dan akhirnya setiba kita di Lembar, kita langsung lanjut lagi ke tujuan, yaitu Kota Tua Ampenan. Nah, kenapa kita ke Kota Tua Ampenan? Karena di situ ada outlet baru dari Planet Ban. Nah, di situ kita istirahat, kemudian makan malam, kemudian kita nyantai-nyantai dulu. Pokoknya kita mengembalikan stamina lagi lah sebelum melanjutkan perjalanan yang lumayan seru, namun lumayan jauh juga, karena dari Kota Tua Ampenan ke Sembalun itu juga katanya sih masih jauh seperti itu ya. Bayangin Sembalun kan berada di atas ya, di ketinggian seperti itu. Ketika kita sudah selesai di acara Planet Ban di Kota Tua Ampenan, itu kita langsung lanjut perjalanan menuju ke Sembalun. Itu kalau nggak salah sekitar jam 10 ya, kurang lebih jam 10 persis, 10 malam kita berangkat. Dan karena di tanggal 18 itu atau mungkin lebih tepatnya mendekati tanggal 20 adalah ada sesi MotoGP kedua, itu Lombok itu yang biasanya di malam hari itu sepi, ini masih lumayan ramai. Lalu lintas masih banyak banget kendaraan-kendaraan yang kita lihat di sepanjang jalan menuju ke Sembalun tersebut. Lumayan ramai. Bahkan sampai kita sudah masuk jalur menuju ke Sembalun itu masih ada beberapa kendaraan yang melintas, yang melewat. Namun ketika sudah masuk pertengahan perjalanan, begitu sudah masuk ke hutan-hutan, kanan kiri hutan itu baru sudah mulai sepi dari kendaraan. Karena ya mungkin balik lagi, Sembalun kan pegunungan ya, mungkin yang melewati jalur itu adalah warga-warga sekitar yang memang rumahnya di daerah Sembalun, Rinjani seperti itu. Oke sahabat, setibanya kita di Hotel Pesona Rinjani di Sembalun itu kurang lebih jam 12. Dan waktu itu H4 memilih satu kamar dengan Ayung dan Elang. Wais, kita tidur bertiga satu kamar ya, tapi seru ya, malah kita ngobrol dulu sebelum tidur.